Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum Bapak mulai mata pelajaran pada siang hari ini, silakan kepada anak-anak yang kursinya yang masih kosong, silakan dipenuhi terlebih dahulu. Yang kursinya masih kosong, silakan. Itu Mbak Handini, silakan. Yang kursinya masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu. Ya ini yang kosong berangkat Pak anaknya. Ya, nggak apa-apa. Nanti Mas Adi bisa maju. Khalid maju. Oke, sebelum melanjut ke mata pelajaran, ini alhamdulillah Bapak pada siang hari ini digantikan oleh Pak Bejo. Dan Pak Bejo pada siang hari ini tidak bisa berangkat dan diganti saya untuk menyampaikan pembelajaran pada siang hari ini di kelas 7. Ini yaitu tentang beriman, yaitu kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebelum melanjut ke pelajaran Bapak, silakan untuk tetap kelas, yaitu Mas Fatur dipimpin oleh dan kawan-kawannya untuk doa bersama-sama di dalam hati. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, langsung saja pada siang hari ini Bapak akan menyampaikan materi, yaitu bab 1 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga langsung aja sudah menjelaskan terkait makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Mas Fatur ya. Siang hari Bapak menjelaskan apa Mas Fatur? Siang hari ini Tentang bab beriman kepada kitab-kitab Allah Pak. oke, baik, 100 Mas Fatur. Ya pasti. Yaitu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hakikat iman kepada kitab Allah yaitu merupakan rukun iman. Yang ketiga, artinya seorang muslim belum sempurna imannya jika tidak meyakini keberadaan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Nah, yaitu tadi terkait menjelaskan tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi kitab-kitab Allah bagi manusia. Itu sudah dijelaskan bagaimana Allah menurunkan kitab-kitab bukan tanpa tujuan, yaitu tetapi memilih fungsi. Fungsinya yaitu ada beberapa, yaitu sebagai petunjuk hidup, yaitu mempunyai hidayah. Terus yang selanjutnya ada agar manusia mengetahui jalan yang benar, terhindar dari kesesatan. Yang terakhir yaitu ada sebagai pembeda antara benar dan salah. Nah, itu tentang fungsi kitab-kitab Allah bagi manusia. Yang selanjutnya yaitu ada kitab-kitab Allah yang dimana yang harus wajib kita imani. Nah, di sini ada beberapa yang sudah dijelaskan bahwa para nabi juga menetapi ada 4, yaitu yang wajib kita ketahui dan diimani dalam umat Islam. Yang pertama yaitu ada Taurat, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yaitu hukum dan petunjuk bagi Bani Israel. Terus yang selanjutnya yaitu yang kedua ada Zabur dan Nabi Daud alaihissalam, yaitu doa, pujian dan nasihat. Yang ketiga ada Injil, yaitu Nabi Isa alaihissalam atau tauhid dan memberi akhlak yang mulia. Terus ada yang keempat ada Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memberi petunjuk dan untuk sepanjang zaman kepada kedudukan Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, itu tentang terkait kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Yang selanjutnya itu ada sikap seorang muslim terhadap Al-Quran, yaitu sebagaimana untuk keimanan kepada kitab Allah, yaitu seorang muslim hendaknya yang pertama itu membaca Al-Quran dan memahami makna ajarannya, yaitu mengamalkan isi dalam Al-Quran dan dalam kehidupan, yaitu menghormati mushaf dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Itu terkait sikap-sikap muslim terhadap Al-Quran. Ya, selanjutnya itu ada hikmah, yaitu hikmah beriman kepada kitab Allah, yaitu kitab Allah memberikan banyak manfaat, diantaranya yaitu menumbuhkan ketenangan hati, memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk akhlak mulia, terus menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dan menjauhkan. Nah, ini yang selanjutnya ada makna ayat yang bagaimana itu mengandung beberapa prinsip penting dalam akidah Islam. Itu yang pertama ada kewajiban beriman, yang beriman kepada seluruh wahyu Allah, yang bagaimana kita sebagai umat Islam itu tidak boleh hanya mengimani Al-Quran, tetapi juga kitab-kitab yang sudah diberikan sebelumnya, itu menghormati para nabi, dan Islam mengajarkan bagaimana kita menghormati kepada semua nabi, bukan hanya nabi aja, Nabi Muhammad SAW. Terus yang selanjutnya itu ada pelajaran yang dapat diambil tadi yang dalam surat Al-Baqarah ayat 136, yang kita belajar bahwa iman kepada kitab Allah adalah suatu kewajiban yang Islam mengajarkan. Toleransi dan penghormatan keimanan harus disertai amal nyata. Seorang muslim juga harus berserah diri atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada relevansi dengan kehidupan modern, yaitu ada dalam kehidupan sehari-hari. Ayat itu juga mengajarkan kita untuk yang menghormati pemeluk agama lain, tidak menghina kitab suci agama lain, terus tetap berpegang teguh pada Al-Quran, menjadi pribadi yang toleran namun berakidah yang kuat. Nah, itu tadi terkait relevansi dengan kehidupan modern. Nah, baik, itu tadi materi Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Jadi yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari materi beriman kepada kitab Allah, yaitu berarti kita harus meyakini bahwa wahyu Allah kepada para rasul juga umat Islam yang wajib mengimani, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Yang tadi juga ada surat Al-Baqarah ayat 136, yaitu menegaskan bagaimana kewajiban kita beriman kepada semua kitab dan nabinya. Terus yang terakhir ada Al-Quran, adalah kitab juga terakhir. Al-Quran adalah kitab terakhir dan paling sempurna. Ada iman yang harus diwujudkan dalam sikap dan perbuatannya. Nah, itu tadi yang Bapak jelaskan terkait kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi terkait bagaimana kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, mencintai para nabi, mencintai Al-Quran, mencintai sesama manusia, dan mencintai kita kepada